Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Bab 19. Di Sumur Yakub. Dalam perjalanan ke Galilea, Yesus berjalan melalui Samaria. Kira-kira tengah hari, tibalah ia di lembah Sikem yang permai. Begitu memasuki lembah ini, karena sudah letih dari perjalanannya, duduklah ia di sini untuk beristirahat, sementara murid-muridnya pergi membeli makanan. Bangsa Yahudi dan bangsa Samaria bermusuhan keras, dan sedapat-dapatnya menghindarkan segala hubungan satu dengan yang lain. Berjual beli dengan orang Samaria dalam keadaan perlu dianggap sah oleh rabi-rabi, tetapi semua urusan sosial dengan mereka dilarang. Seorang Yahudi tidak mau meminjam dari orang Samaria, ataupun menerima sesuatu kebaikan, bahkan sesuap roti atau secangkir air sekalipun. Dalam membeli makanan itu, murid-murid bertindak sesuai dengan adat bangsa mereka. Tetapi mereka tidak berbuat lebih dari itu. Meminta pertolongan dari orang Samaria atau dengan cara apapun berusaha menolong mereka tidak masuk akal bagi murid-murid Kristus sekalipun. Sedang Yesus duduk di pinggir sumur itu, ia merasa lemas karena lapar dan haus. Sudah jauh sekali perjalanan yang ditempuh sejak paginya, dan sekarang teriknya panas matahari siang hari sedang menimpa dia. Dahaganya semakin terasa mengingat air sejuk dan menyegarkan yang begitu dekat, namun yang tidak dapat diperolehnya, sebab ia tidak punya tali ataupun timba, sedangkan sumur itu dalam. Ia menderita nasib manusia, maka dinantikannyalah orang datang menimba air. Seorang wanita Samaria datang, dan seolah-olah tidak sadar akan hadiratnya, ia mengisi kendinya dengan air. Waktu ia berpaling hendak pergi, Yesus meminta air minum daripadanya. Permintaan yang begitu tidak akan ditolak oleh orang timur manapun. Di timur, air disebut pemberian Bapa. Menawarkan air minum kepada seorang pengembara yang haus dianggap sebagai suatu kewajiban yang begitu suci, sehingga orang Arab di padang belantara mau menyimpang dari perjalanannya agar dapat melakukannya. Kebencian antara orang Yahudi dan orang Samaria mencegah wanita itu dari menawarkan sesuatu kebajikan pada Yesus. Tetapi Juru Selamat sedang berusaha hendak mendapatkan kunci hati wanita itu. Dan dengan kecerdikan yang lahir dari kasih ilahi, ia meminta pertolongan, bukan menawarkannya. Tawaran kebajikan mungkin akan ditolak, tetapi percaya menggugah percaya. Raja surga datang kepada jiwa terbuang ini, memohonkan layanan daripadanya. Dia yang menjadikan laut, yang mengendalikan samudra luas lepas, yang membuka segala mata air dan saluran di bumi ini, mengasuh dari kepenatannya di sumur Yakub, dan bergantung pada kemurahan hati seorang yang tidak dikenal untuk pemberian secangkir air minum saja. Wanita itu melihat bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Dalam keheranannya, ia lupa mengabulkan permintaannya itu, tetapi berusaha mempelajari sebab-sebab permintaan itu. "Masakah engkau," sahutnya, "seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Yesus menjawab, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Bapa dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Engkau heran mengapa aku meminta daripadamu pertolongan yang begitu kecil, yaitu seteguk air dari sumur yang di kaki kita ini. Sekiranya engkau meminta daripadaku, maka aku tentu memberi kepadamu air hidup yang kekal." Wanita itu belum mengerti akan ucapan Kristus itu. Akan tetapi,
Ia merasakan maknanya yang dalam. Caranya yang menganggap remeh dan menantang itu pun mulailah berubah. Karena menyangka bahwa Yesus berbicara tentang sumur yang di depan mereka, ia pun berkata, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya?" Ia melihat di depannya hanya seorang pengembara yang kehausan, letih dari perjalanan dan penuh debu. Dalam pikirannya dibandingkannya dia dengan Yakub, nenek moyang yang terhormat itu. Ia merasa bangga dengan sewajarnya bahwa tidak ada sumur lain lagi yang dapat disamakan dengan sumur yang disediakan oleh nenek moyang itu. Ia sedang menoleh ke belakang kepada para nenek moyang dan ke depan pada hari kedatangan Mesias itu, sementara harapan segala nenek moyang itu, yakni Mesias sendiri, sudah berada di sampingnya. Tetapi ia tidak mengenal dia. Betapa banyaknya jiwa yang haus sekarang ini ada di dekat pancaran air hidup, namun mereka memandang jauh untuk mendapat mata air hidup. Jangan katakan di dalam hatimu, "Siapakah akan naik ke surga?" yaitu untuk membawa Yesus turun, atau "Siapakah akan turun ke jurang maut?" yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 6-9. Yesus tidak segera menjawab pertanyaan yang mengenai dirinya itu, tetapi dengan kesungguhan yang tekun ia berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam hatinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Orang yang berusaha memuaskan dahaganya pada mata air dunia ini akan minum hanya untuk kemudian haus lagi. Di mana-mana manusia tidak merasa puas. Mereka itu senantiasa menginginkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Hanya seorang yang dapat memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan dunia ini, kerinduan segala bangsa. Ialah Kristus, rahmat ilahi yang dapat dikaruniakan hanya oleh-Nya sendiri. Adalah seperti air hidup yang menyucikan, menyegarkan, serta menguatkan jiwa. Yesus tidak mengemukakan pendapatnya bahwa hanya seteguk air hidup saja akan memuaskan dahaga si penerima itu. Orang yang mengecap kasih Kristus pasti akan selalu merindukan lebih banyak lagi. Tetapi ia tidak mencari apa-apa lagi selain itu. Kekayaan, kehormatan, dan kesenangan dunia ini tidak menarik hatinya lagi. Seruan yang tetap dari hatinya ialah, "Lebih banyak yang daripadamu." Maka dia yang menyatakan kepada jiwa tentang kebutuhannya menanti untuk memuaskan lapar dan dahaganya. Setiap sumber dan andalan manusia akan gagal. Segala tempat cadangan air akan menjadi kosong dan segala kolam akan menjadi kering. Akan tetapi, juru selamat kita adalah suatu mata air yang tak kering-keringnya. Kita boleh minum dan minum lagi dan selamanya mendapat persediaan yang segar. Ia yang di dalamnya Kristus bersemayam memiliki di dalam dirinya sendiri mata air berkat yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari sumber ini ia dapat menimba tenaga
dan rahmat yang cukup untuk segala keperluannya. Ketika Yesus berbicara tentang air hidup itu, wanita itu memandang kepadanya dengan perhatian yang penuh kekaguman. Ia telah membangkitkan perhatian wanita itu, serta menyadarkan suatu kerinduan untuk memperoleh karunia yang dikatakan Yesus itu. Wanita itu mengerti bahwa bukannya air sumur Yakub itu yang dibicarakannya, sebab air sumur itu selalu dipakainya, diminumnya, dan haus kembali. "Tuhan," katanya, "berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kini, Yesus dengan mendadak mengalihkan pembicaraan itu. Sebelum jiwa ini dapat menerima karunia yang hendak dianugerahkannya itu, ia harus diajar dulu untuk mengenal dosanya dan juru selamatnya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Pendengar itu gemetar. Suatu tangan ajaib sedang membuka lembaran riwayat hidupnya, serta memaparkan apa yang telah diharapkannya akan tersembunyi selama-lamanya. Siapakah gerangan dia yang dapat membaca segala rahasia hidupnya ini? Teringatlah ia akan perkara-perkara yang kekal, tentang hari penghakiman yang akan datang, apabila segala perkara yang tersembunyi sekarang ini akan dinyatakan kelak. Mengingat hal ini, tergugahlah angan-angan hatinya. Suatu pun tidak dapat disangkalnya, tetapi ia berusaha mengelakkan semua sebutan tentang sesuatu pokok pembicaraan yang tidak terlalu disukai. Dengan rasa hormat yang sungguh, berkatalah ia, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa Engkau seorang nabi." Lalu, dengan berharap hendak mendiamkan keyakinan itu, beralihlah ia kepada pokok-pokok pertentangan agama. Jika ia seorang nabi, sudah tentu ia dapat memberikan kepadanya petunjuk tentang persoalan yang sudah sekian lamanya diperdebatkan. Dengan sabarnya, Yesus membiarkan dia menuntun percakapan itu sekehendak hatinya. Sementara itu, dinantikannya kesempatan untuk menjelaskan kebenaran itu dalam hatinya. "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Gunung Gerisim nampak dari tempat itu. Bait sucinya sudah dimusnahkan, dan hanya mezbahnya yang masih ada. Tempat sembahyang itu telah menjadi pokok perbantahan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Beberapa dari nenek moyang bangsa yang dahulu pernah termasuk bangsa Israel, tetapi karena dosa-dosanya, Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh suatu bangsa penyembah berhala. Turun-temurun mereka bercampur gaul dengan para penyembah berhala yang agamanya berangsur-angsur menajiskan agama mereka sendiri. Memang mereka percaya bahwa berhala-berhala mereka hanyalah untuk mengingatkan mereka tentang Bapa yang hidup, pemerintah alam semesta. Namun, orang terpengaruh untuk menghormati patung-patung ukiran mereka itu. Ketika bait suci di Yerusalem dibangun kembali pada zaman Ezra, bangsa Samaria itu ingin menggabungkan diri dengan bangsa Yahudi dalam pembangunan itu. Kesempatan mulia ini tidak diberikan kepada mereka, dan timbullah perseteruan yang pahit antara kedua bangsa itu. Bangsa Samaria membangun bait suci saingan di Gunung Gerisim. Di sini mereka berbakti sesuai dengan upacara keagamaan Musa. Sungguh pun mereka tidak meninggalkan penyembahan berhala seluruhnya, tetapi malapetaka menimpa mereka. Bait suci itu dibinasakan oleh musuh-musuh mereka, dan nampaknya mereka itu seolah-olah terkutuk. Namun
Mereka masih berpaut pada tradisi-tradisi dan upacara-upacara perbaktian mereka. Mereka tidak mau mengakui bait suci di Yerusalem itu sebagai rumah Bapa, ataupun mengakui bahwa agama bangsa Yahudi itu lebih unggul daripada agama mereka. Untuk menjawab pertanyaan wanita itu, Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Yesus telah menunjukkan bahwa ia bebas dari prasangka bangsa Yahudi terhadap bangsa Samaria. Sekarang, ia berusaha hendak merubuhkan prasangka wanita Samaria itu terhadap orang Yahudi, sementara menunjuk kepada kenyataan bahwa iman bangsa Samaria sudah dinajiskan oleh penyembahan berhala. Ia mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran utama tentang penebusan telah diamanatkan kepada bangsa Yahudi, dan bahwa dari antara mereka itulah Mesias akan datang. Dalam tulisan-tulisan suci, mereka mendapat keterangan yang jelas tentang tabiat Bapa dan asas-asas pemerintahannya. Yesus menggolongkan dirinya sendiri dengan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang telah dikaruniai Bapa suatu pengetahuan tentang dirinya. Ia ingin mengangkat pikiran para pendengarnya di atas soal-soal yang menyangkut tata cara dan upacara belaka, serta soal-soal pertentangan. Tetapi saatnya akan datang, katanya, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini dinyatakan kebenaran yang sama yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus ketika ia berkata, "Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Bapa." Yohanes 3 ayat 3. Bukannya oleh mencari sesuatu gunung yang suci atau sesuatu rumah ibadah yang suci, maka manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan surga. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Agama yang berasal dari Tuhan ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Bapa. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbarui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Bapa. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Itulah hasil kerja Roh Kudus. Oleh Roh, setiap doa yang sungguh-sungguh disusun, dan doa semacam itu berkenan kepada Bapa. Di mana saja suatu jiwa mencari Tuhan, nyatalah di sana pekerjaan Roh itu, dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada jiwa itu. Para penyembah yang demikianlah dicari Tuhan. Oleh Roh, setiap orang yang sungguh-sungguh disusun dan doa semacam itu berkenan kepada Bapa. Di mana saja suatu jiwa mencari Bapa, nyatalah di sana pekerjaan Roh itu, dan Bapa akan menyatakan dirinya kepada jiwa itu. Para penyembah yang demikianlah dicari Bapa. Ia menanti hendak menerima mereka dan untuk menjadikan anak-anaknya. Sementara berbicara dengan Yesus, wanita itu merasa terharu oleh perkataannya. Belum pernah ia mendengar perasaan serupa itu dari imam-imam sebangsanya ataupun dari orang Yahudi. Setelah masa hidupnya yang lampau dipaparkan di hadapannya,
Ia sangat merasakan keperluannya yang besar. Ia sadar akan kehausan jiwanya yang tidak dapat dipuaskan oleh air sumur di Sikar itu. Tiada suatu apapun yang berhubungan dengan dia hingga kini yang begitu menyadarkan dia kepada sesuatu kebutuhan yang lebih tinggi. Yesus telah meyakinkan wanita ini bahwa ia dapat membaca segala rahasia hidupnya. Namun, wanita ini merasa bahwa Yesuslah sahabatnya yang berbelas kasihan serta mengasihi dia. Meskipun kesucian hadirat Yesus mencela dosanya, namun Yesus tidak mengeluarkan ucapan tuduhan, melainkan telah memberitahukan kepadanya tentang rahmat-Nya yang dapat memperbarui jiwa. Mulailah wanita itu mendapat suatu keyakinan tentang tabiat Yesus. Timbullah pertanyaan dalam pikirannya. Katanya kepada Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Aku tahu apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ketika wanita itu mendengar ucapan ini, timbullah kepercayaan dalam hatinya. Diterimanya pengumuman yang ajaib dari bibir guru ilahi itu. Wanita itu berada dalam keadaan pikiran yang mau menghargai. Ia bersedia menerima pernyataan yang paling mulia, sebab ia menaruh perhatian pada Alkitab, dan Roh Suci telah menyediakan pikirannya untuk menerima lebih banyak terang. Ia telah mempelajari janji perjanjian lama. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Bapamu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Ia rindu hendak mengerti nubuatan ini. Terang telah memancar ke dalam pikirannya. Air hidup, yakni kehidupan rohani yang dikaruniakan Kristus kepada tiap-tiap jiwa yang haus, telah mulai memancar dalam hatinya. Roh Tuhan sudah bekerja dalam dirinya. Ucapan tegas yang diberikan oleh Kristus kepada wanita ini tidak akan dapat diucapkan kepada orang Yahudi yang membenarkan diri sendiri. Kristus lebih menahan diri apabila ia berbicara kepada mereka itu. Apa yang tidak diberikan kepada orang Yahudi dan yang kemudian hari dianjurkan supaya dirahasiakan oleh murid-murid, dinyatakan kepada wanita itu. Yesus melihat bahwa wanita itu akan menggunakan pengetahuannya itu untuk membawa orang lain pula guna mengambil bagian dari rahmat-Nya. Ketika murid-murid kembali, mereka terkejut melihat guru mereka berbicara dengan wanita itu. Yesus belum meminum air menyegarkan yang diingininya itu, dan ia tidak berhenti untuk memakan makanan yang telah dibawa oleh murid-muridnya itu. Setelah wanita itu pergi, murid-muridnya membujuk dia supaya makan. Mereka lihat dia diam, asik berpikir, seperti dalam renungan yang tekun. Wajahnya berseri-seri dengan cahaya, dan mereka takut mengganggu hubungannya dengan surga itu. Tetapi mereka tahu bahwa ia lemas sekali dan penat, dan mereka merasa wajib mengingatkan dia akan kebutuhan badaninya. Yesus tahu akan perhatian mereka yang didorong oleh kasih. Lalu ia berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Murid-murid itu heran, siapa gerangan yang telah membawakan dia makanan, tetapi dijelaskannya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34. Ketika perkataannya kepada wanita itu telah membangkitkan kesadaran hatinya, Yesus bersukaria. Ia melihat
wanita itu meminum air hidup, lalu perasaan lapar dan haus Yesus sendiri pun dipuaskan. Terwujudnya tugas yang untuk pelaksanaannya Yesus telah meninggalkan surga, menguatkan juru selamat untuk pekerjaannya, serta mengangkat dia melebihi segala kebutuhan kemanusiaan. Melayani seseorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran lebih menyenangkan baginya daripada makan atau minum. Itulah suatu penghiburan, suatu penyegaran baginya. Kebajikan adalah nyawa jiwanya. Penebus kita haus akan pengenalan. Ia lapar akan simpati dan kasih orang-orang yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri. Ia rindu dengan keinginan yang tak terperikan, kiranya mereka datang kepadanya lalu mendapat kehidupan. Sebagaimana ibu menantikan senyum pengenalan dari anaknya yang masih kecil, yang menandakan mulainya kecerdasan, demikian juga Kristus menantikan pernyataan kasih penuh syukur yang menunjukkan hidup kerohanian sudah mulai di dalam jiwa. Wanita itu telah dipenuhi dengan sukacita sementara ia mendengarkan perkataan Kristus. Pernyataan yang ajaib itu hampir menaklukkan. Dengan meninggalkan kendinya, pulanglah ia ke kota untuk menyampaikan kabar itu kepada orang-orang lain. Yesus tahu mengapa ia pergi meninggalkan kendinya. Sudah tentu menunjukkan pengaruh perkataannya. Adalah kerinduan jiwanya yang sungguh-sungguh hendak memperoleh air hidup itu. Maka lupalah ia pada tugasnya ke sumur itu, serta pada rasa dahaga juru selamat yang tadinya hendak dipuaskannya. Dengan hati yang meluap-luap, dengan kegirangan, pergilah ia dengan tergesa-gesa hendak memberitahukan kepada orang-orang lain terang yang indah yang telah diterimanya itu. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, katanya. Mungkinkah dia Kristus itu? Ucapannya itu menjamah hati mereka. Ada sesuatu pernyataan yang baru di wajahnya. Suatu perubahan di dalam seluruh pembawaannya. Mereka itu ingin melihat Yesus. Maka keluarlah mereka itu dari dalam negeri, pergi mendapatkan Yesus. Selagi Yesus duduk di pinggir sumur itu, ia memandang ke ladang gandum yang terhampar di hadapannya, dengan daunnya yang hijau dan lembut, disinari cahaya matahari keemasan. Dengan mengalihkan perhatian murid-muridnya kepada pemandangan itu, Yesus menggunakannya sebagai suatu perumpamaan. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Maka sedang ia mengatakan hal itu, dilihatnya rombongan yang sedang datang ke sumur itu. 4 bulan lagi baru tiba musim menuai gandum, tetapi di sini sudah ada suatu panen yang sudah sedia akan dituai. Sekarang juga penuai, katanya, telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Di sini Kristus menunjukkan tugas suci yang harus ditunaikan bagi Bapa oleh orang-orang yang menerima Injil itu. Mereka harus menjadi alat-alatnya yang hidup. Ia meminta pelayanan mereka masing-masing. Baik menabur maupun menuai, kita bekerja bagi Tuhan. Seorang menaburkan bibit, yang lain mengumpulkan pada musim menuai, dan baik penabur maupun penuai itu mendapat upah. Mereka bersuka bersama-sama dalam pahala pekerjaan mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha
dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Juru selamat di sini sedang memandang ke depan kepada pengumpulan besar pada hari Pentakosta. Murid-murid itu tidak boleh memandang hal ini sebagai hasil usaha mereka sendiri. Mereka sedang memasuki pekerjaan orang-orang lain. Semenjak kejatuhan Adam, Kristus telah selamanya mempercayakan benih firman-Nya itu kepada hamba-hamba pilihan-Nya untuk ditaburkan di dalam hati manusia. Dan suatu alat yang tidak kelihatan, yaitu suatu kuasa yang maha besar, telah bekerja diam-diam, tetapi sangat berhasil untuk menghasilkan panen. Embun dan hujan dan sinar matahari, rahmat Bapa, telah diberikan untuk menyegarkan serta menghidupkan benih kebenaran itu. Kristus sudah hampir menyirami benih itu dengan darah-Nya sendiri. Murid-murid-Nya diberi kesempatan yang mulia untuk bekerja sama dengan Tuhan. Mereka adalah teman sekerja Kristus dan orang-orang saleh pada zaman purba. Dengan dicurahkannya Roh Kudus pada hari Pentakosta, beribu-ribu orang akan ditobatkan dalam sehari. Ini adalah hasil penaburan Kristus, panen pekerjaannya. Dalam perkataan yang diucapkan kepada wanita di pinggir sumur itu, bibit baik telah ditaburkan, dan betapa segera panennya diperoleh. Orang-orang Samaria itu datang dan mendengarkan Yesus serta percaya padanya. Dengan mengerumuni Dia di sumur itu, mereka menghadapkan pertanyaan-pertanyaan kepadanya dan dengan hasrat yang besar menerima segala keterangannya tentang banyak perkara yang selama itu tidak jelas bagi mereka. Sementara mereka mendengar, kebingungan mereka pun lenyap. Mereka bagaikan suatu umat yang berada dalam kegelapan besar, yang melihat cahaya yang memancat dengan tiba-tiba hingga mereka mencapai siang hari. Akan tetapi, mereka belum merasa puas dengan pertemuan yang singkat ini. Mereka masih ingin mendengar lebih jauh, dan supaya sahabat-sahabat mereka juga mendengarkan guru ajaib itu. Mereka mengundang Dia ke kota mereka, serta memohon kepadanya supaya tinggal dengan mereka. 2 hari lamanya, Ia tinggal di Samaria, dan banyak lagi yang percaya padanya. Orang Farisi memandang hina kesederhanaan Yesus. Mereka mengabaikan segala mukjizat-Nya dan meminta suatu tanda bahwa Ia adalah anak Bapa. Tetapi orang Samaria itu tidak meminta suatu tanda apapun, dan Yesus tidak mengadakan mukjizat di antara mereka, kecuali dalam menyatakan rahasia hidupnya kepada wanita di sumur itu. Namun, banyak orang yang menerima Dia. Dalam kegembiraan mereka yang baru itu, berkatalah mereka kepada wanita itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Orang Samaria percaya bahwa Mesias akan datang sebagai penebus, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tetapi juga bagi dunia. Roh Kudus dengan perantaraan Musa telah menubuatkan Dia sebagai seorang nabi yang datang dari Bapa. Dengan perantaraan Yakub telah dikatakan bahwa kepadanya segala bangsa akan menurut, dan dengan perantaraan Abraham bahwa dalam Dialah segala bangsa di dunia ini diberkati. Di atas ucapan Alkitab inilah bangsa Samaria itu mengalaskan iman mereka pada Mesias. Bangsa Yahudi telah salah menafsirkan nabi-nabi yang belakangan dengan menganggap bahwa kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali akan dialami pada kedatangannya yang pertama kali. Itulah sebabnya orang Samaria mengabaikan semua tulisan suci
kecuali yang diberikan dengan perantaraan Musa. Tetapi ketika Juru Selamat menghapus semua tafsiran yang salah ini, banyak yang menerima nubuatan-nubuatan itu dan juga perkataan Kristus sendiri mengenai kerajaan Bapa. Yesus sudah mulai merubuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang kafir dan memasyurkan kabar keselamatan kepada dunia. Walaupun ia seorang Yahudi, ia bergaul bebas dengan orang Samaria, meniadakan adat istiadat keparisian bangsanya. Di tengah prasangka mereka, ia menerima sikap ramah tamah dari bangsa yang dibenci itu. Ia tidur di rumah mereka, makan sehidangan dengan mereka, ikut menikmati makanan yang disediakan dan dihidangkan oleh tangan mereka, mengajar di jalan raya mereka, serta memperlakukan mereka dengan sangat murah hati dan sopan santun. Dalam bait suci di Yerusalem, sebuah tembok yang rendah memisahkan halaman sebelah luar dari segala bagian lain dari bangunan yang suci itu. Pada tembok ini ada tulisan dalam bermacam-macam bahasa yang mengatakan bahwa tidak seorang pun kecuali orang Yahudi diizinkan melalui batas ini. Sekiranya seorang kafir dengan ceroboh berani masuk ke dalam ruangan sebelah dalam itu, ia sudah menajiskan bait suci itu, dan sudah tentu ia akan membayar hukuman dengan nyawanya sendiri. Tetapi Yesus, pencipta bait suci dan segala upacaranya itu, menarik orang kafir itu kepadanya dengan ikatan simpati manusia, sementara rahmat ilahinya membawakan kepada mereka keselamatan yang ditolak oleh orang Yahudi. Yesus tinggal di Samaria dengan maksud untuk mendatangkan berkat kepada murid-muridnya yang masih di bawah pengaruh kefanatikan Yahudi. Mereka merasa bahwa kesetiaan kepada bangsa mereka sendiri meminta supaya mereka memelihara permusuhan terhadap orang Samaria. Mereka heran melihat kelakuan Yesus. Mereka tidak dapat menolak untuk mengikuti teladan yang diberikannya itu. Dan selama 2 hari di Samaria, kesetiaan kepada Yesus menguasai segenap prasangka mereka. Namun, kesetiaan kepadanya menguasai segenap prasangka mereka. Namun, dalam hati mereka tidak merasa senang. Sangat lambat bagi mereka untuk memahami bahwa penghinaan dan kebencian mereka harus memberi tempat bagi belas kasihan dan simpati. Tetapi setelah Tuhan naik ke surga, pelajaran-pelajaran yang diberikannya itu datang kembali kepada mereka dengan suatu arti yang baru. Setelah kecurahan Roh Kudus, mereka pun terkenanglah akan pandangan Juru Selamat, perkataannya, penghormatan dan kelembutan pembawaannya terhadap orang-orang asing yang terhina itu. Waktu Petrus pergi memasyurkan Injil di Samaria, ia membawa roh seperti itu dalam pekerjaannya sendiri. Ketika Yohanes dipanggil ke Efesus dan Smyrna, terkenanglah ia akan pengalaman di Sikem itu. Lalu ia dipenuhi dengan perasaan syukur kepada guru ilahi, yang oleh melihat lebih dahulu segala kesukaran yang harus mereka hadapi, telah memberikan kepada mereka pertolongan dalam teladannya sendiri. Juru Selamat masih menjalankan pekerjaan yang sama seperti ketika ia menawarkan air hidup kepada wanita Samaria itu. Orang-orang yang menyebut dirinya pengikut-pengikut Kristus boleh jadi menghina serta menghindar orang-orang terbuang itu, tetapi tiada keadaan kelahiran atau kebangsaan, tiada keadaan hidup yang dapat menjauhkan kasih-Nya dari anak-anak manusia. Kepada setiap jiwa, meskipun berdosa, Yesus berkata, "Kalau engkau sudah meminta kepadaku, tentu saja aku telah memberikan air hidup kepadamu."
undangan Injil itu tidak boleh dipersempit dan disampaikan hanya kepada beberapa orang pilihan saja yang menurut dugaan kita akan menghormati kita jika mereka menerimanya. Pekabaran itu wajib disampaikan kepada semua orang. Di mana saja hati terbuka untuk menerima kebenaran, Kristus bersedia untuk mengajar mereka. Ia menyatakan Bapa kepada mereka serta perbaktian yang berkenan kepada Dia yang membaca hati. Untuk orang-orang yang demikian itu, Ia tidak menggunakan perumpamaan. Kepada mereka, seperti kepada wanita yang di sumur itu, Ia berkata, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ketika Yesus duduk beristirahat di sumur Yakub itu, Ia telah datang dari Yudea, di mana pekerjaannya sangat sedikit hasilnya. Ia telah ditolak oleh imam-imam dan rabi-rabi. Malahan, orang-orang yang mengaku sebagai murid-muridnya pun tidak melihat tabiat ilahinya. Ia sudah lemas dan penat, namun ia tidak melalaikan kesempatan untuk berbicara kepada seorang wanita, meskipun ia seorang asing yang berbeda dengan orang Israel dan hidup di dalam dosa yang nyata. Juru selamat tidak menunggu himpunan banyak orang berkumpul. Acap kali ia memulai pengajarannya dengan hanya beberapa orang berkumpul di sekelilingnya. Tetapi seorang demi seorang yang lalu di tempat itu berhenti untuk mendengar. Hingga suatu kumpulan besar mendengarkan firman Tuhan yang diucapkan oleh guru yang diutus dari surga itu dengan perasaan heran dan kagum. Pengerja Kristus sekali-kali jangan merasa bahwa ia tidak dapat berbicara dengan kesungguhan seperti itu kepada hanya sedikit pendengar, seperti kepada kumpulan yang lebih besar. Mungkin hanya seorang yang mendengar pekabaran itu, tetapi siapakah yang dapat mengatakan berapa luasnya kelak pengaruhnya? Perihal juru selamat menggunakan waktunya bagi seorang wanita Samaria, tampaknya seolah-olah suatu perkara yang kecil saja, bahkan bagi murid-muridnya sekalipun. Tetapi ia berbicara dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih fasih lagi dengan wanita Samaria itu dibandingkan dengan raja-raja, anggota-anggota majelis, atau imam-imam besar. Pelajaran yang diberikan Yesus kepada wanita itu telah diulang-ulangi hingga ke ujung bumi yang terjauh sekalipun. Segera sesudah ia mendapat juru selamat, wanita Samaria itu membawa orang-orang lain pula kepadanya. Ia membuktikan dirinya seorang pengabar Injil yang lebih cakap daripada murid-murid Tuhan sendiri. Murid-murid itu tidak melihat suatu apapun di Samaria yang menandakan bahwa tempat itu adalah ladang yang mengandung harapan. Pikiran mereka ditujukan kepada suatu pekerjaan besar yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Mereka tidak melihat bahwa justru di sekeliling mereka ada sebuah panen yang harus dikumpulkan. Akan tetapi, dengan perantaran wanita Samaria yang mereka benci itu, seluruh penduduk kota dibawa untuk mendengarkan juru selamat. Ia membawa terang itu dengan segera kepada orang-orang senegerinya. Wanita itu menggambarkan bekerjanya iman yang praktis kepada Kristus. Tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Bapa sebagai seorang pengabar Injil. Orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula. Penerima itu menjadi pemberi. Rahmat Kristus dalam jiwa adalah bagaikan mata air di padang belantara yang meluap-luap untuk menyegarkan semua orang, serta menjadikan mereka yang sudah hampir binasa ingin minum air hidup itu.